Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada detik ini masih mencurahkan rahmat, nikmat, taufik dan banyak hal kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga Allah izinkan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama berkumpul untuk mensyiarkan Islam, menunaikan sholat Idul Adha. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama izinkan sebelum kita memulai acara pelaksanaan sholat Id pada pagi hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa maklumat dan juga susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama insyaallah adalah pembukaan, kemudian selanjutnya adalah sambutan dan juga laporan persiapan yang insyaallah akan singkat disampaikan oleh Ketua DKM yang akan disampaikan oleh Bapak Purwadi. Kemudian selanjutnya akan dilaksanakan sholat Idul Adha dan juga khutbah Idul Adha yang pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Ahmad Sazali LC. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya kami juga menghimbau kepada panitia kurban dan juga remaja di Geraha Taman Kebayoran, setelah selesai pelaksanaan semua rangkaian acara sholat Idul Adha pada pagi hari ini, kami harapkan pada pukul 7.30 untuk bisa sama-sama mempersiapkan diri untuk pemotongan hewan kurban. Insyaallah mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahasanya di pagi hari yang cerah ini kita semuanya masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur, sehingga pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Semoga kita semuanya selalu mendapat pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam kita sambungkan kehadiran Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga istiqomah menjalankan perintahnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan beberapa maklumat kaitannya dengan rangkaian sholat Idul Adha pada tahun ini,
yaitu laporan mengenai hewan kurban yang masuk di Masjid Nurul Ikhwan pada tahun ini, yaitu sebanyak 11 ekor sapi dan 23 ekor kambing. Terima kasih atas kepercayaan jamaah kaum muslimin dan muslimat, terutama di lingkungan RW 13 Geraha Taman Kebayoran. Saya selaku pengurus akan menjalankan apa yang akan diamanatkan oleh pengurban, sehingga akan sampai apa artinya syiar Islam yang akan kita jalankan nanti. Semoga rangkaian ibadah yang kita akan lakukan sebentar lagi ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار
وهو عليم بذات الصدور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama 'alaina bin ni'am bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salli wa sallim 'ala an-nabiyyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pada hari yang agung ini khatib mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan takwa, karena takwa adalah sebaik-baik bekal, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Salam serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, teladan bagi kita semua. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah setiap tahun merupakan hari yang identik dengan dua ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua ibadah ini hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji, kurban juga tidak bisa dipisahkan dengan kisah perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Maka pada kesempatan khutbah singkat ini, mari kita menangkap kilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup Nabiullah Ibrahim yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban, dengan harapan tentunya kita dapat mengambil ibrah, pelajaran, hikmah dan nilai spiritual dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Kita awali dengan perjalanan dan perjuangan Nabiullah Ibrahim bersama istrinya saat Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan seorang putra yang diidamkan puluhan tahun, bahkan saat umurnya 82 tahun Allah anugerahkan bagi mereka berdua, Ibrahim dan Hajar, seorang putra yang diberi nama Ismail alaihissalam. Kelahiran Ismail yang ditunggu-tunggu, namun datanglah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menempatkan Hajar dan Ismail di tempat yang tandus dan kering.
Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan kisah ini dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan sebagian keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di sisi Baitullah. Rabbana liyuqimus shalah. Demikian itu agar mereka mendirikan salat. Faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah, anugerahkanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat tinggal di lembah itu, Siti Hajar kehabisan air sehingga ia tidak bisa menyusui si kecil Ismail. Ia pun mencari ke sana kemari, berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, yang mana peristiwa ini kemudian diabadikan dalam rukun haji, yaitu Sa'i. Di tengah kesusahan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pertolongan melalui mata air yang memancar dari tanah tepat di bawah kaki Ismail, yang saat itu keluar air yang penuh berkah, yang tidak saja dinikmati oleh orang-orang yang berziarah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, tetapi orang-orang yang didatangi oleh orang-orang yang pernah berziarah pun menikmati air Zam-Zam yang penuh barokah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cobaan keluarga Nabiullah Ibrahim tidak berhenti di situ. Ia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Ismail melalui mimpi. Awalnya Nabi Ibrahim ragu, dan kemudian datanglah mimpi berikutnya sehingga ia menjadi yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia mendiskusikannya dengan putra tercintanya, ya Ismail alaihi wassalam. Hal itu Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sampai umur yang mana ia Ismail sanggup bekerja bersama ayahnya Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni al-bahr. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fandur mada taro, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab pernyataan dari ayahnya yang tentu berat saat menyampaikannya dengan ungkapan yang sangat indah. Ya abati fa'al, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, maka engkau akan dapati aku termasuk orang-orang, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Akan melaksanakan perintah Allah menyembelih Ismail. Disitulah iblis berperan, berusaha untuk menghalang-halanginya. Lalu kemudian dilemparlah ia dengan batu, sehingga di dalam ibadah haji ada yang disebut dengan ramyul jumrah, yaitu ramyul jumrah menjadi bagian dari rukun daripada haji. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala saat melihat kesungguhan
ketaatan dan keikhlasan daripada Nabiullah Ibrahim, Ismail, dan istrinya Hajar. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pengganti dengan mengutus malaikat Jibril untuk membawa hewan pengganti. Maka Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat 107, wa fadainahu bidzabhin 'adzim, dan kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan aku abadikan bagi orang-orang sepeninggalnya, sesudahnya, salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Ibrahim, wa kadzalika najzil muhsinin, demikian kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dari kisah keluarga Nabi Ibrahim ini kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan. Keteladanan dalam perjalanan hidup, keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan perintah Allah. Dan kisah-kisah Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah, sa'i, lempar jumroh, puasa Arafah, semakin meningkatkan keteguhan kita untuk beribadah semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, hendaknya menjadikan setiap perkataan, perbuatan, gerakan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ibadah ada yang langsung hubungannya dengan Allah yang disebut dengan ibadah mahdhah, tetapi ada ibadah yang memiliki arti yang luas, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ibadah itu segala perkataan, perbuatan yang dilaksanakan ataupun ditinggalkan semata untuk mencari ridha Allah, maka itu adalah ibadah. Oleh karena itu berarti ibadah mencakup hal yang sangat luas selain ibadah yang mahdhah, termasuk tentunya adalah amal-amal sosial. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan keteladanan sebagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim, maka perlu kita terapkan dalam pendidikan di dalam rumah tangga kita yang ditentukan. Setidaknya ada dua faktor internal yang penting untuk kita perhatikan dan diamalkan, yaitu faktor keteladanan dan faktor pembiasaan. Anak-anak kita telah menyaksikan, mungkin bagi yang sudah memiliki cucu juga pernah menyaksikan, tiba-tiba si kecil yang belum mengerti tentang syariat sholat, bahwa ia adalah kewajiban dan baginya juga belum merupakan kewajiban, tetapi tiba-tiba ia melakukan gerakan seperti sujud nungging di depan kita, di tempat sajadah kita. Sesungguhnya itu bentuk daripada peneladanan atau mengikuti teladan orang tua yang melakukan sholat. Namun keteladanan saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pembiasaan. Artinya kebaikan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita biasakan untuk diri kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih tua, hendaknya juga dibiasakan kepada anak-anak kita. Karenanya ketika terdengar azan, kita tidak cukup untuk berangkat sendiri ke masjid, akan tetapi siapapun yang ada di dalam rumah kita, yang ada di dalam tempat kita saat sholat itu berkumandang azannya, kita ajak orang-orang yang ada di sekitar kita, ayo kita ke masjid untuk anak-anak yang laki-laki. Ayo kita melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak tidak saja melihat keteladanan,
akan tetapi sekaligus ia terbiasa. Dan dalam kebaikan, ungkapan bisa karena biasa pun berlaku. Oleh karena itu perlu kita biasakan diri kita. Kita biasakan anak-anak kita dengan kebaikan-kebaikan. Itu bisa kita lihat dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam agar memerintahkan anak kita untuk sholat saat umur 7 tahun. Kemudian memukul dengan pukulan takdib, pukulan didikan, artinya pukulan yang bukan melukai. Jika saat umur 10 tahun anak kita meninggalkan sholat. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa pembiasaan itu perlu kita lakukan sejak dini dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang kita sebagai orang tua, orang yang lebih tua melakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barulah berikutnya kita memperhatikan faktor eksternal, teman, lingkungan, yang oleh para pendidik tidak dipungkiri akan adanya pengaruh yang kuat terhadap perkembangan dan kesuksesan pendidikan anak kita. Oleh karena itu kita semuanya perlu menciptakan lingkungan yang baik untuk anak kita, termasuk menganjurkan agar memilih teman yang baik. Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu bergantung kepada agama teman yang menjadi temannya. Karena itu kita perlu menciptakan lingkungan yang baik agar kita menjadi tenang saat kita meninggalkan mereka, karena mereka berada di lingkungan yang baik. Dan mudah-mudahan itu menjadi jariah, karena kita jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbiasa dengan kebaikan, menjadi anak-anak yang soleh dan senantiasa berdoa mendoakan kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari syariat berkorban yang menjadi syariat yang sifatnya tahunan, mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa dan selalu peduli, memiliki rasa empati, simpati kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang kurang beruntung, baik itu ada di sekitar kita ataupun mereka jauh, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Karena itu jangan berhenti untuk mendoakan mereka dan memberikan dari harta kita agar mereka tetap teguh dalam mempertahankan Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Mengapa kita perlu peduli pada mereka walaupun mereka jauh? Karena mereka yang pertama adalah saudara-saudara kita seiman. Dan yang kedua adalah karena Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Dan yang ketiga, ia merupakan tempat suci yang ketiga setelah Makkah, Madinah, dan kemudian Baitul Maqdis. Hingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat kita sebagai orang-orang yang memiliki kepedulian kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah kiranya khutbah singkat kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik senantiasa menolong kepada kita semua untuk meniru, meneladani dan menjalankannya dalam kehidupan kita, dan kita tidak menghadap Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Rabbana sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan, cenderung kepada keburukan setelah Engkau berikan hidayah-Mu kepada kami. Kurniakan kepada kami rahmat-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya ya Rabbana. Tunjukkan kepada kami yang salah itu salah. Berikan kami kekuatan untuk menghindar menjauh darinya ya Rabbal Alamin. Berkahi umur kami ya Allah, berkahi ilmu kami ya Allah, berkahi kesehatan kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi harta-harta kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wansur muslimin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur al-muslimin ala a'daihim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.